Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai betapa jeniusnya Oda Sensei yang telah menyelipkan hal-hal besar dalam manga One Piece chapter 1. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Dawn, Matahari, dan Nika. Manga One Piece chapter 1 berjudul Romance Dawn. Ya, manga yang ceritanya akan tentang bajak laut diberi judul Romance Dawn, yaitu tentang romantisme fajar. Dari awal chapter One Piece sudah mengisyaratkan bahwa cerita ini akan berkaitan tentang fajar atau terbitnya matahari. Jadi, sosok Dewa Matahari Nika yang digunjingkan oleh pembaca One Piece sebagai ide yang baru kepikiran setelah One Piece berjalan. Ternyata bisa verifikasi dengan chapter 1 ini bahwa konsep tentang terbitnya matahari dalam manga ini dengan perwujudan munculnya Luffy dengan mode Dewa Matahari Nika sepertinya telah terkonsep sejak chapter sulung One Piece. Dan menariknya lagi, ketika Luffy dalam mode Nikanya, teknik-teknik yang digunakan Luffy sering kali dinamakan dengan kata Dawn, Shanks, Tenryubito, dan Im-sama. Pada chapter 1 ini pula, sosok karakter penting seperti Shanks telah dimunculkan. Dan pada saat itu, Shanks juga terlihat memarkirkan kapal miliknya, di mana kapal milik Shanks ini memiliki bentuk kepala naga. Dengan penggambaran ini, mungkin Oda Sensei meletakkan petunjuk tentang identitas diri Shanks, yaitu dilihat dari bentuk naga yang jika diartikan dalam bahasa Jepang, kata naga ini disebut dengan Ryu. Yaitu ini mungkin petunjuk tentang Shanks yang merupakan keturunan Tenryubito atau naga langit. Dan dengan petunjuk ini pula, mungkinkah jika last boss atau raja terakhir One Piece yaitu Im-sama, kemungkinan adalah orang dengan buah setan Zoan mistis naga, yang mana hal ini akan sangat sesuai dengan penamaan dirinya sekarang, yaitu kaum naga langit atau Tenryubito. Yang jika kita lihat tulisan kanjinya, mungkin ini merupakan petunjuk bahwa Im-sama ini adalah orang yang memiliki kekuatan naga langit. Pistol dan last boss. Saat Luffy kecil ketika ia baru pertama kali memakan buah setan Gomu-Gomu dan mulai berlatih bela diri agar menjadi lebih kuat, ada kalimat yang selalu ia banggakan, yaitu pukulanku sekuat pistol. Ya, mungkin itu terlihat seperti ucapan anak kecil yang baru mengenal sedikit senjata dari semua senjata yang ada di dunia ini, yaitu pistol. Namun jika kita perhatikan lebih dalam lagi, dalam manga One Piece, kebanyakan karakter yang dimatikan dalam manga One Piece ini, cara yang digunakan oleh Oda Sensei adalah membuat karakter mati dengan suatu tembakan pistol. Ya, beberapa kejadian telah kita lihat adalah saat kematian ibu angkat Nami yaitu Belmer, lalu saat kematian Profesor Clover seorang ilmuwan Ohara, saat anak buah Higuma, saat kematian Otohime yaitu ibu dari Poseidon Shirahoshi, saat kematian Don Quixote Homing ayah dari Doflamingo yang ditembak Dovi itu sendiri, saat kematian Corazon yang lagi-lagi oleh Dovi, saat kematian Kozuki Oden, dan saat kematian Yasuie. Ya, sebanyak itulah karakter yang telah mati dengan senjata pistol atau tembakan sejenis. Dan mungkinkah teknik yang dibanggakan oleh Luffy kecil yang ada pada chapter 1 ini akan menjadi penyebab matinya last boss nanti? Yang mungkin kejadian ketika Luffy berangkat ke laut dan memukul monster laut itu akan menjadi foreshadow atau petunjuk untuk Luffy yang akan membuat Im-sama meninggoy dengan teknik pistolnya ini. Jika itu terjadi, kita pasti akan merinding ketika membaca ulang lagi One Piece chapter 1 ini. Gomu-Gomu dan Higuma. Hal selanjutnya adalah mengenai hal gila, yaitu tentang kepalsuan nama buah setan milik Luffy, yaitu Gomu-Gomu no Mi. Sampai manga One Piece mencapai chapter 1000 lebih, kita mengetahui bahwa buah setan yang dimakan oleh tokoh utama One Piece adalah Gomu-Gomu no Mi. Namun ternyata selama 20 tahun lebih kita telah diprank oleh Oda Sensei, yang ternyata buah setan yang dimakan oleh Luffy ini bukanlah Gomu-Gomu no Mi, namun Hito-Hito no Mi model Nika. Dan ternyata hal yang dicurigai telah menjadi petunjuk hal ini telah dituliskan pada One Piece chapter 1, yaitu dengan kemunculan sosok Higuma.
Ya, sosok bandit gunung yang mengaku telah membunuh sejumlah 56 orang dan memiliki bounty sebesar 8 juta berry. Ya, kuncinya ada di angka-angka ini. Angka 56 ini dalam bahasa Jepang bisa jadi juga dibaca Gomu. Ini bisa dikatakan merujuk untuk Gomu Gomu no Mi. Lalu angka bounty 8 juta berry ini dalam bahasa Jepang, angka ini dibaca dengan Hapyaku Mang Berry atau 800 Mang Berry. Ya, dalam bahasa Jepang menggunakan penyebutan angka 800. Dan jika kita kaitkan angka 800 ini dalam manga One Piece, hal yang akan terpikirkan adalah tentang sejarah kebohongan yang ditutup-tutupi 800 tahun yang lalu. Jadi, angka 56 dan 800 yang melekat pada Higuma ini bisa diartikan dengan Gomu Gomu no Mi merupakan suatu kebohongan. Sungguh luar biasa Oda Sensei telah meletakkan petunjuk-petunjuk ini di awal chapter One Piece. Jadi, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Sehingga kami Rizky Sope dan terima kasih banyak.